Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi contoh tabel kita lihat di apa namanya di slide sebelumnya. Nah, ada beberapa jenis tabel yang lain, yaitu ada tabel kosong atau dummy table, atau disebut juga skeleton table, ya tidak berisi angka, jadi dia hanya satu tabel besar gitu, belum berisi data, dan itu hanya nanti sebelum dia akan diisikan. Dan kalau sudah diisi data dan itu mencakup keseluruhan data, bukan yang akan kita tampilkan untuk mempresentasikan satu informasi-informasi tertentu, tapi keseluruhan dari data yang kita dapatkan dimasukkan dalam apa yang kita sebut sebagai master table, ya. Itu seluruhnya dalam satu tabel. Oke, sekarang ke bagian yang terakhir tentang penyajian data, yaitu tentang grafik dan diagram. Ya. Nah, ini adalah metode yang menunjukkan data kuantitatif menggunakan dua koordinat, dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah independent variable, ya, menyatakan independent variable, dan sumbu Y-nya itu ada vertikalnya, itu dependent variable atau variable terikat atau variabel terpengaruh. Jadi kalau di tabel, tadi saya refresh lagi, kalau di tabel kolom sebelah kiri kepala barisnya itu adalah menyatakan variabel independen, dan kepala kolomnya itu adalah untuk variabel dependentnya. Nah, kalau pada grafik, sumbu X-nya, sumbu horizontalnya itu adalah variabel independen atau variabel pengaruh. Sumbu vertikalnya, ya, sumbu vertikalnya ini adalah variabel terpengaruh atau variabel dependen. Apa tujuannya melakukan penyajian dengan grafik dan diagram? Itu untuk mempermudah memahami atau memberi arti penyajian dan memberikan daya tarik, karena dengan grafik kita bisa main-main, kita bisa main-main dengan warna, kita bisa main-main dengan bentuk, kita bisa main-main dengan arsiran, ya. Jadi lebih eye catching. Menemukan pola yang tersembunyi dan memungkinkan peneliti yang lebih mendalam dari data. Jadi pola bisa kita lihat juga. Kalau di tabel, pola itu tinggi rendah, ya, naik turun itu tidak bisa kita lihat dengan mudah, ya, karena hanya berupa angka, ya. Sementara kalau kita dengan grafik, maka kita bisa memperlihatkan pola dari waktu ke waktu, naik turunnya bisa kelihatan, atau tinggi persentase rendah, tinggi rendahnya bisa kelihatan dengan gambar, ya. Nah, tapi bisa juga berfungsi lain di sini, mengaburkan fakta atau membelokkan hasil penelitian. Kadang-kadang ada peneliti yang merasa tidak secure kalau dia menampilkan data dalam bentuk tabel dan angka, karena itu bisa memperlihatkan kelemahannya. Nah, ini ditutupi dengan menampilkannya dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, itu yang kadang-kadang dilakukan, ya, walaupun ini tentunya tidak disarankan. Essential rules hampir sama dengan tabel, ya, simple and clear, self-explanatory, harus bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa tergantung penyajian yang lain, ya, simple dan jelas. Judulnya, ya, position may be above or below graph, jadi tergantung peraturan dalam nanti penulisan skripsi. Biasanya untuk judul tabel itu ada di atas tabelnya, sedangkan judul gambar ada di bawah judul gambarnya, ya. Jarang apa namanya, kalau penulisan skripsi kita seperti itu, walaupun sebetulnya bisa keduanya, tapi peraturannya kalau di FKG judul gambar ada di bawah, judul tabel ada di atas. Kemudian appropriate skills, ya, jadi jangan sampai skalanya itu dibikin, ya, ini kalau untuk mengaburkan kadang-kadang skalanya dibikin kecil atau dibesarkan supaya gambarnya itu menjadi tampak sangat jauh berbeda atau tampak sangat dekat berdasarkan kemauan peneliti, tidak, tapi harus dengan skala yang sesuai. Label for axis, scales, and legend harus ada, ya, jadi judul di sumbu X, sumbu Y, kemudian satuan juga harus ada. Vertical axis harus start from zero, ya, jadi usahakan dari nol, ya, jangan dari lebih dari nol. Kemudian reference atau referensinya harus dicantumkan. Effective graph, ya, choose the right graph for the right data. Harus Anda bisa memilih grafik yang paling betul untuk jenis data tertentu. Use one graph to get one idea. Jadi kalau sudah digunakan satu grafik, ya gunakan itu. Jadi jangan menyampaikan suatu informasi
itu dengan menggunakan dua grafik yang berbeda. Nah, itu akan membingungkan. Jadi gunakan satu. Bahkan kalau Anda sudah menyampaikan di dalam tabel, dalam bentuk tabel, usahakan tidak perlu lagi menampilkan hasil yang sama dalam bentuk grafik. Sebaliknya, kalau sudah dibentuk grafik nggak perlu lagi di tabel, ya. Tapi tekstual tetap, ya, tekstual tetap. Eliminate distracting non-essential element. Jadi jangan ada hal-hal yang nggak perlu lainnya, secondary access, grid lines, kemudian 3D effect dan lain-lain sebagainya, nggak perlu nggak, jangan. Nah, ini apa tipe grafik yang paling sesuai untuk tipe data tertentu dan tujuannya. Ini bisa kita lihat pedomannya. Kalau kita menggunakan bar graph atau diagram batang, maka itu bisa untuk variabel kualitatif, nominal maupun ordinal, ya. Relative or absolute, frequency, qualitative data category, ya, tujuannya untuk bisa kita melihat proporsi, ya. Kemudian kalau histogram itu kuantitatif, ratio, interval, ya, datanya. Kalau bar graph yang kualitatif, maka dia antar bar itu akan terpisah, ya, karena dia kemungkinan ini kan laki-laki, perempuan, dan kategorikal yang tidak saling berhubungan. Nah, kalau histogram tuh mepet. Karena apa? Ini mungkin interval pembagian kelas dalam satu interval yang ini saling bersentuhan. Ya, ini frekuensi distribution, makanya disebut distribusi frekuensi pasti pakai histogram. Kemudian frekuensi diagram. Ini untuk kuantitatif, ya, frekuensi distribution ini yang bersama. Kemudian line graph. Line graph itu kuantitatif yang biasanya adalah time series. Ya, jadi ada jangka waktunya, maka dia menggunakan line. Kalau ada fungsi waktu, dia akan lebih baik menggunakan diagram garis. Kemudian pie graph, ya, ini kualitatif, bisa nominal, ya, relative frequency of a qualitative category, ya, proporsi sama. Ya. Kemudian scatter plot. Nah, scatter plot ini kuantitatif, ini correlation. Ini menunjukkan diagram yang menunjukkan korelasi antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini nanti akan kita pelajari satu-satu. Diagram batang, ya. Use for presenting categorical data, ya, data kategori atau data nominal, bisa juga ordinal, ya, variable measured in nominal or ordinal scale. Effective graph to visually display the magnitude of each subcategory. Bisa bersifat horizontal, bisa bersifat vertikal. Kalau horizontal dia klasifikasi bukan bilangan melainkan karakter, sedangkan kalau vertikal umumnya menampilkan distribusi frekuensi variabel, klasifikasi diskrit atau terputus. Nah, ini kenapa dia dipisahkan histogram dengan bar graph atau diagram batang, karena kalau diagram batang antar kategorinya keputus, bukan nyambung. Nah, ini, ya, percentage of women who require pain relief from any intervention during labor. Kategori yang pakai A, pakai B, pakai C, pakai D, ya, infusnya berapa persen orangnya. Nah, ini seperti ini yang horizontal. Kemudian berikutnya ada histogram. Grafik merepresentasikan distribusi frekuensi untuk variabel kuantitatif atau continuous. Areas are proportional to the frequencies of the value within each of the intervals. Jadi, karena ini distribusi frekuensi dan kelas intervalnya biasanya mepet, maka ini selain batangnya mepet, dia juga bisa dibentuk garis. Nah, seperti ini. Weight of baby dalam kilo, ya. Jadi ini kan dibagi menjadi kelas interval yang saling berdempetan, berhimpitan, jadi bukan kategori, ya. Kalau tadi kan inhalation atau epidural jenis infus kan berbeda. Kalau ini dia memang harus berdempetan, kemudian ini jumlahnya. Nah, ini kalau histogram seperti ini, kemudian di masing-masing ini bisa dihubungkan dengan satu garis. Nah, yang di sini yang kalau histogram kemudian dihubungkan dengan garis di masing-masing puncaknya disebut sebagai frekuensi diagram atau frekuensi polygon. Very similar to histogram, untuk variabel kuantitatif yang bersifat continuous, titik tengah tiap kelas interval diplot terhadap frekuensi. Jadi seperti ini. Ya, titik tengahnya diplot. Nah, di sini nanti ya ini penyajian data seperti ini juga akan memudahkan pemahaman kita tentang kurva normal, ya, nanti akan terkait juga dengan ini. Distribution of number of family members in village A in 2005, frekuensinya sekian. Kemudian berikutnya adalah line diagram. Line diagram atau diagram garis.
Used for presenting data measured on a continuous interval or ratio scales, dan menunjukkan kecenderungan variabel atas waktu. Ya, umumnya menggunakan variabel waktu. Useful untuk visually present the changes of a long-term trends of phenomenon. Jadi kalau ada tren atau fenomena yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, ya itu sangat berguna. Waktu diplot pada aksis horizontal, kalau menjauhkan biasanya horizontalnya adalah waktu, sedangkan variabelnya pada aksis vertikal atau Y-nya. Jadi seumpamanya ini tahun 2000, 2001, 2003, 2004 ya. Kemudian ini number of casesnya, number of cases of what? Of low birth weight ya by sex in hospital. Di namanya ada apa namanya jenis kelaminnya ada female sama male berdasarkan perbedaan warna garisnya. Kemudian ini adalah dari tahun ke tahun number of casesnya dengan bayi yang mempunyai berat badan di bawah normal. Contoh saja. Nah, ini juga ada line diagram yang berdasarkan kemingguan, ini kasus per minggu, kemudian ini garis rata-ratanya. Nah, itu mungkin yang tadi Anda sudah banyak tahu. Nah, ini yang mungkin Anda masih cukup baru, yaitu tentang scatter plot. Apa itu scatter plot? Nah, scatter plot itu grafik yang effective to show how one variable changes in relation to a change in other variable. Jadi ini ini adalah grafik atau diagram yang akan menunjukkan bagaimana perubahan pada satu variabel atau yang kalau yang horizontal variabel pengaruh itu akan memberikan perbedaan pada garis vertikalnya atau pada sumbu vertikalnya atau pada variabel dependennya. Data for both variables must be measured either on interval or ratio scales and needs to be available in absolute values for each observation. Jadi ini tentunya dengan rasio atau interval datanya, baik sumbu X maupun sumbu Y, baru kita bisa bikin scatter plot. Data for both variables are taken in pairs and displayed as dots in relation to their values on both axes. Jadi nanti wujudnya di dalam grafik ini hanya dot atau titik. Jadi persilangan antara kalau ini sumbu horizontalnya nilainya berapa, maka di sumbu vertikalnya dia nilainya berapa. Titik. Titik itu nanti akan banyak. Ya, seperti ini. Jadi di sini kita akan melihat relationship between mother's age at the time of the baby's birth in hospital A, July to August 2005. Mother's age di sini usianya ibu dan weight of baby ya at birth. Jadi berapa kilogram berat bayi rata-rata yang dilahirkan pada usia berapa. Ini kalau dia di usia 20-an atau di usia 30-an, maka rata-rata di sini ada 3 kg dan seterusnya. Ini kalau di sini ada 30, 31, 32 dan seterusnya ya. Kita akan lihat mengumpul di sini ya. Jadi kalau ini kemudian kita perhatikan ada garis yang membelah keduanya ini secara rata-rata. Karena ini ngumpulnya di sini. Nah, di sini ada garis kira-kira. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa semakin tua usia ibu melahirkannya, maka semakin rendah pula berat bayi lahirnya. Nah, jadi di situ ini scatter plot bisa berguna untuk melihat korelasi dari sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat lagi ini semuanya kolesterol, penambahan kolesterol kemudian dengan tekanan sistolik. Tekanan sistolik pembuluh darah atau tensi darah. Semakin tinggi kolesterolnya, jadi di sini kita bisa lihat titiknya, maka ini semakin tinggi pula tekanan sistoliknya. Ini kalau kita kasih garis regresinya atau garis korelasinya itu akan ada di tengah-tengah ini. Kita bisa melihat polanya. Pola yang bisa terlihat seperti ini kalau yang seperti ini menyatakan bahwa semakin tinggi sumbu independen, ya, semakin tinggi kolesterol, maka semakin tinggi pula sistoliknya. Garisnya miring begini. Tapi kalau yang ini sebaliknya, semakin tinggi usia, semakin rendah berat badannya. Ini hubungan yang negatif. Ya, kalau ini kita lihat korelasi, maka ini korelasi yang negatif, ya. Sumbunya begini. Kalau ini korelasi positif sumbunya.
Itu juga dengan ini. Nah, ini ada data pencilan ya kalau di sini. Garis ini menunjukkan korelasi di mana kadang-kadang ada data-data pencilan yang itu merusak data. Kalau yang ini masih bagus ya, ini juga bagus. Bagus, tapi kalau ini datanya jelek. Nah, kadang-kadang scatter plot juga dibikin indah seperti ini kalau di WHO ya. Negara-negara dengan berapa ini terus pendapatannya, kemudian dengan berapa jumlah bayi balita yang lahir hidup ya, atau masih hidup sampai usia 5 tahun gitu, tergantung indikatornya. Nah, maka dia akan di sini berdasarkan nilai masing-masing negara. Ya, ini size of population bahkan dilihat berdasarkan lingkarannya. Ya. Oke, kemudian ada pie diagram, ini mestinya Anda juga sudah sangat familiar ya, bentuknya seperti lingkaran, kemudian ini proporsi dari masing-masing kategori ya. Kalau full berarti 100%. Ya. Kalau nah ini dibagi education of subjects, tingkat pendidikan, ada yang universitas, ada yang SD, ada yang junior high school dan seterusnya berdasarkan proporsi masing-masing. Nah, satu lagi yang ada juga masih mungkin baru atau belum terlalu akrab itu box plot. Box plot atau disebut juga sebagai Whisker plot. Ya, ini vertical or horizontal rectangle, jadi segi empat yang berbentuk vertikal ya, with the ends of rectangle correspond to the upper and lower quartile of the data. Jadi ada selain kotak, kemudian ada beberapa simbol lain yang itu menunjukkan sebaran datanya. Seperti ini yang disebut sebagai box plot. Jadi ada kotak vertikal, ya, kemudian di sini ada kayak gambar pompanya ini, ya, atas bawah, kemudian ada tengahnya. Nah, ini mewakili gambar box plot ini mewakili distribusi data, ya, mewakili distribusi data. Nah, jadi ini yang ada di sini garis ini adalah nilai maksimum dari data. Kemarin kita di distribusi frekuensi kita sudah pelajari ya, ada nilai maksimum, ada nilai minimum ya. Jadi kalau ini maksimum maka di sini adalah nilai minimum. Kemudian yang ada di sisi atas box plot ini, sisi ini adalah upper quartile atau kuartil ke-3. Ya, ini kan ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Kemudian yang di garis membagi dua sama besar dari kotak vertikal ini adalah median. Kemudian ini adalah lower quartile atau kuartil 1. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dan ini adalah nilai minimum. Ya, ada nilai minimum, nilai maksimum. Nah, jadi semakin ini panjang, garisnya ini berarti datanya semakin jelek atau maksudnya sebaran datanya semakin lebar. Sebaran datanya semakin lebar. Begitu juga dengan minimum. Jadi nilai minimum dan nilai maksimum ini menentukan. Dan persebaran kotaknya ini juga, kalau kotaknya ini semakin kompak hanya di tengah, itu berarti datanya hanya betul-betul sempit. Ya. Gitu. Nah, ini saya hanya bagian akhir dari kuliah kita, bahwa bagaimana grafik itu bisa sangat mempermudah pemahaman kita akan suatu data yang kalau itu disajikan secara tekstual itu akan sangat sulit memahaminya. Coba ini kita lihat ya, a significantly higher percentage of subjects who displayed a poor periodontal condition and an unfavorable serum lipid level at the baseline suffered from ECG abnormalities 63.6%. Then the subjects who displayed a healthy periodontal condition and a favorable serum lipid condition with percentage of sekian dengan p-value sekian, or with unfavorable. Furthermore, the first two groups display significantly lower percentage of ECG abnormality than the second two groups. Bagaimanakah ini kalau Anda membuatnya menjadi sebuah grafik? Itu as simple as this one. Jadi ada percentage of subjects with ECG abnormalities during 5 years, ya, selama 5 tahun. Kemudian di sini ada kondisinya dia, ada yang serum lipidnya jelek, ya, favorable, dan ini periodontal conditionnya healthy. Ada yang healthy periodontal condition dan serum lipidnya jelek. Ada yang
serum lipid apa namanya periodontal conditionnya jelek, serum lipidnya bagus, ada yang periodontal conditionnya jelek dan serum lipidnya juga jelek. Nah, kita bisa lihat di sini, oh ternyata kondisi paling buruk ada di sini. Yang paling banyak mempunyai ECG abnormality itu adalah mereka dengan periodontal condition yang jelek dan serum lipid yang juga jelek. Dan ini signifikan bila dibandingkan dengan grup-grup yang, nah ini ada titik duanya ini, dengan grup yang ini, dengan grup yang ini. Yang ini juga signifikan dengan yang ini. Sangat lebih mudah untuk memahami ini dibandingkan dengan kita membaca ini. Ini satu hal yang mengapa penting kita untuk memilih mana eh, eh, cara penyajian data yang paling mudah dibaca oleh pembaca sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyajian data. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berguna ya, tentunya bagaimana nanti Anda dalam mempertimbangkan kalau akan mempresentasikan data hasil penelitianmu, terutama dalam nanti penulisan skripsi. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How many videos? Oh, belum, belum. Oh, belum, belum, belum.